It's Gollum. Gollum. He's been following us for 3 days. Dari semua karakter yang ada di film atau dunia fiksi, di pikiran gue, Gollum atau Sméagol mungkin yang paling menonjol. Gollum memainkan peran yang begitu menarik dalam The Lord of the Rings, karena dia mewakili banyak hal sekaligus. Keserakahan, ambisi, kepintaran, depresi, sampai ketakutan. Tapi pada saat yang sama, juga mewakili karakter dirinya yang telah lama hilang, yakni kebaikan. Pada video kali ini gue akan bahas peran Gollum gak hanya dalam The Lord of the Rings trilogi aja, tetapi perannya mengakhiri kejahatan terbesar di seluruh universe Tolkien. Dari semua hal yang paling gue ingat dari The Lord of the Rings universe, mungkin cara Gollum ngomong ke dirinya sendiri. Dia bukannya gila ya, pikirannya masih bisa dikendalikan sama dia sendiri. Keserakahan Gollum terhadap cincin inilah yang mengendalikan dia untuk tetap hidup dan waras. Tapi dalam satu sisi mengabaikan keselamatan dirinya sendiri ketika Bilbo menghunuskan pedang. Dia udah gak peduli lagi asalkan dia mendapatkan cincin Sauron yang berharga itu sekali lagi. Dia begitu rakus bahkan sebelumnya dia membunuh sepupunya sendiri, sahabat dekatnya sendiri yakni Déagol, ketika pertama kali dia melihat cincin Sauron itu. Ini adalah representasi yang lebih besar dari sebuah ambisi yang begitu mendarah daging, karena Sméagol sangat amat menginginkan cincin itu. Terlepas dari pembenaran kalau misalnya dia minta ke Déagol cincin itu baik-baik sebagai hadiah ulang tahunnya ya. Ketika Sméagol membunuh Déagol, gue jadi ingat Cain atau Qabil yang membunuh Abel atau Habil di cerita agama Abraham, agama Ibrahim. Demi ambisi memiliki seorang wanita, J.R.R. Tolkien menurut gue benar-benar jenius untuk copy-paste kisah dua anak kandung Adam ini ke novelnya. Gollum memiliki dua sisi kepribadian, sisi jahatnya yakni si Gollum tadi, dan sisi baiknya yang dikendalikan oleh Sméagol. Apa yang membuat ini sangat penting menurut gue adalah bahwa pihak manapun yang mengendalikan dirinya saat itu akan mempunyai andil tindakan yang akan dia ambil di masa depan. Contohnya, kalau misalnya Sméagol, sisi baiknya yang mengendalikan dirinya, dia akan merasa bersalah dan akan memperlakukan para The Hobbit dengan kebaikan sebanyak yang dia bisa. Tapi ketika dia merasa jahat, Gollum akan mengendalikannya. Dia akan membawa para The Hobbit ke dalam bahaya, bahkan mengarahkan Frodo ke sarang laba-laba raksasa agar Frodo mati. Sméagol! Sméagol! May it be a light for you in dark places when all other lights go out. Dia begitu putus asa agar cincinnya bisa kembali ke tangannya, sehingga ia membuat segala macam cara dari mulai fitnah sampai akhirnya usaha pembunuhan. Sméagol lahir di tahun 2430 dari zaman ketiga dunia tengah dan adalah kerabat dekat dari bangsa The Hobbit. Dia menghabiskan tahun-tahun awal hidupnya dengan keluarga besarnya bersama neneknya. Pada tahun 2463, di hari ulang tahunnya yang ke-33, Sméagol menjadi pembawa cincin yang keempat setelah pemilik aslinya, yakni Sauron, kemudian pindah ke Isildur, kemudian ke Déagol. Setelah Sméagol akhirnya membunuh si Déagol. Cincin itu akhirnya merusak tubuh dan pikirannya. Sméagol menggunakan cincin itu untuk mencuri dan memusuhi kerabatnya, sampai-sampai kebencian itu merubah suaranya menjadi suara menelan yang aneh di tenggorokannya sendiri, yang oleh kerabatnya akhirnya ia dijuluki Gollum. Akhirnya neneknya tidak mengakuinya dan mengusirnya dari rumah. Dia mengembara selama bertahun-tahun, terus terperosok lebih jauh ke dalam cengkraman psikologi cincin setan itu. Sampai akhirnya dia membuat
rumah baru di sebuah gua di pegunungan berkabut. Pengaruh sihir cincin itu mengubah komposisi tubuh dan psikologi serta pikiran hobbitnya tadi dan memperpanjang hidupnya jauh melampaui batas alaminya sehingga ia hidup 500 tahun lebih. Sementara cincin Sauron menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke tuannya. Selama berabad-abad di bawah pengaruh cincin, ia mengembangkan semacam gangguan identitas psikologi. Sméagol, kepribadiannya yang baik, masih samar-samar mengingat hal-hal yang baik, seperti cahaya, atau persahabatan, matahari, bulan, atau cinta. Sementara Gollum, kepribadiannya yang buruk, adalah budak dari cincin. Kedua kepribadian ini sering bertengkar di dalam dirinya, antara satu dengan yang lainnya, karena gak ada satu orang pun yang bisa diajak bicara. Master's my friend. You don't have any friends. Not listening. Nobody likes you. Murderer. Go away. I hate you. Sehingga akhirnya ia bertemu dengan Bilbo Baggins pada bulan Juli di tahun 2941 pada zaman ketiga selama misi ke pegunungan Erebor. Bilbo Baggins gak sengaja menemukan danau bawah tanah tempat dia tinggal dan menemukan cincin yang hilang dari Gollum saat si Gollumnya berburu. Lebih tepatnya cincin itu meninggalkan Gollum sih, karena memiliki kehendaknya sendiri. Seperti yang dibilang oleh Gandalf, cincin itu menjaga dirinya sendiri dan terus mencoba agar kembali ke Sauron. Setelah permainan teka-teki, Gollum menolak untuk menunjukkan kepada Bilbo jalan keluar yang dijanjikan dan berencana untuk membunuhnya. Dia tiba-tiba menyadari jawaban atas teka-teki terakhir Bilbo, yakni apa yang ada di sakuku, dan akhirnya dia menjadi marah besar. Bilbo secara nggak sengaja menemukan kekuatan cincin tembus pandang saat dia berlari, memungkinkan dia untuk mengikuti Gollum dari belakang. Di sana Bilbo pada awalnya bersiap untuk membunuh Gollum, tetapi diliputi rasa kasihan, dia melompati Gollum dan menyelamatkan diri sendiri. Gollum akhirnya meninggalkan pegunungan berkabut dan mengejar Bilbo bertahun-tahun kemudian, tetapi jejaknya begitu gampang untuk ditelusuri. Dia berjalan ke selatan Mordor, menemukan tangga rahasia yang terletak di dekat Minas Morgul, dan selamat dari pertemuan dengan Shelob, yakni anak dari laba-laba Ungolian yang menghancurkan Valinor. Dia ditangkap dan dibawa ke benteng Sauron, di mana dia disiksa oleh Sauron itu sendiri sampai akhirnya dia mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang cincin itu. Dia mengungkapkan bahwa Baggins dari The Shire telah mengambilnya. Sauron membiarkan dia pergi, tapi dia ditangkap oleh Aragorn. Kemudian dia diintegrasi oleh Gandalf yang menempatkan dia dalam perawatan peri Sylvan yang tinggal di kerajaan Thranduil di Mirkwood. Dibantu oleh Orc, dia melarikan diri dari mereka dan mulai mencari The Shire. Dia melewati Moria, tetapi tidak bisa keluar dari gerbang sebelah timur. Dia akhirnya melihat Fellowship of the Ring di sana dan mulai mengikuti mereka. Pada tanggal 15 Januari di tahun 3019, Gandalf menghilang saat melawan Balrog. Gollum terus membuntuti Frodo dan Sam dari belakang. Sam hampir membunuhnya, tetapi merasa kasihan pada makhluk malang itu. Frodo akhirnya membuat Gollum bersumpah untuk membantu mereka menuju gerbang hitam, pintu masuk ke Mordor. Gandalf told me you were one of the river folk. He said your life was a sad story. You were not so very different from a hobbit once. Were you? That was your name once, wasn't it? A long time ago. Sméagol. What did you call me? My name. Nah, di sini kita ngelihat ya, kebaikan Frodo memunculkan kembali kepribadian Gollum yang sebelumnya dalam tanda kutip sudah mati, yakni Sméagol. Dan dia setidaknya berusaha untuk menepati janjinya.
keduanya memiliki semacam ikatan yang kayaknya aneh, karena keduanya adalah sama-sama pembawa cincin. Di diri Gollum, Frodo melihat kemungkinan masa depannya dan ingin menyelamatkan si Gollum itu sekaligus menyelamatkan dirinya di masa depan. Sebelum akhirnya mereka ditangkap Faramir dan berhasil dilepaskan. Gollum akhirnya berkhianat dan Sméagol benar-benar mati. Dia membimbing Frodo dan Sam melewati celah Cirit Unggul di mana laba-laba besar Selop, anak kandung dari Ungoliant tinggal. Dia melakukan pembunuhan berencana secara tidak langsung. Ketika Frodo dan Sam berhasil melarikan diri dari Shelob dan melawan semua rintangan ke gunung berapi Mount Doom, Gollum tetap mengikuti mereka sepanjang jalan, mencari kesempatan untuk mengejutkan mereka dan mengambil cincin. Ini seperti manusia ya, yang gak ada habisnya mencari uang, sampai akhirnya dia mati. Frodo yang berdiri di tepi Crack Doom, tetapi tidak mau menghancurkan cincin itu, akhirnya terpengaruh dengan cincin itu sendiri dan memakainya. Disinilah peran Gollum itu akhirnya ada. Berdasarkan catatan dari J.R.R. Tolkien itu sendiri, dewa legendaris Middle-earth, Tuhannya gitu, yang bernama Eru Ilúvatar, ikut campur tangan untuk menghancurkan cincin itu, dengan menyebabkan Gollum jatuh ke dalam Crack of Doom, yakni lava itu, dengan menggigit sampai putus jari Frodo. Dia akhirnya binasa di lava, dan cincin itu dihancurkan bersamanya. Seandainya Gollum gak hidup untuk memainkan bagian terakhir ini, ada kemungkinan besar Sauron akan kembali kepada cincinnya. Seandainya Bilbo dulu membunuh Gollum, perannya di akhir ini gak akan bisa tercapai. Disinilah kita diajarkan bahwa keserakahan dan ketamakan bisa membuat kita binasa.